Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah Perundang-undangan Kesehatan, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai pengertian hukum, unsur-unsur hukum, tujuan hukum, dan sifat hukum. Pengertian hukum yaitu suatu sistem aturan yang dibuat dan diterapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku masyarakat di dalam sebuah negara atau dalam suatu komunitas, ya. Komunitas ini apa? Komunitas bisa dalam komunitas politik, ya, kemudian komunitas suku, ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam politik kan ada namanya peraturan apa ya, anggaran dasar rumah tangga politik lah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau komunitas yang terkait dengan suku, ya komunitas suku itu bisa dalam bentuk aturan hmm, hukum adat, ya. Kemudian tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, ya, dengan menetapkan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, serta menentukan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran terhadap aturan atau hukum itu sendiri. Nah, secara umum hukum itu mencakup beberapa aspek, yaitu eh, yang pertama aspek norma dan aturan. Nah, jadi aspek norma dan aturan ini merupakan hukum yang menetapkan norma dan aturan yang harus diikuti baik oleh individu maupun oleh kelompok di dalam masyarakat. Nah, aturan ini ya bisa berupa peraturan tertulis seperti undang-undang, ya, atau peraturan pemerintah. Nah, juga bisa peraturan lokal. Peraturan lokal itu apa? Misalnya peraturan pemerintah daerah, ya. Nah, seperti itu. Kemudian eh, aspek hukum yang berikutnya yaitu institusi penegak hukum. Ya, institusi penegak hukum itu eh, ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, ya, untuk menetapkan dan menegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, ini eh, Ibu akan menjelaskan, mengulangi lagi yang terkait dengan norma ini. Ada yang tertinggal, ya, jadi perlu kalian ingat, ya, yang terkait dengan ini apa namanya, hukum menetapkan norma dan aturan yang harus diikuti oleh individu dan kelompok di dalam masyarakat, ya. Nah, ini seperti apa, misalnya di dalam kelompok masyarakat itu eh, ada kan hukum atau norma yang dianut oleh masyarakat seperti hukum adat, ya. Jadi hukum adat eh, itu sebuah aturan, ya. Kemudian eh, ke yang kedua nih, ya, jadi terkait dengan institusi penegak hukum, ya, di sini ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan hukum, ya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, mereka ini, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ini memastikan bahwa aturan atau hukum itu, peraturan-peraturan perundangan itu eh, apakah diikuti oleh masyarakat, ya. Nah,
apakah diikuti atau tidak diikuti. Ya, apabila tidak diikuti atau melakukan pelanggaran atau masyarakat melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi. Kemudian aspek hukum yang ketiga, sistem peradilan. Nah, sistem peradilan ini merupakan sistem atau mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan mengadili pelanggaran hukum. Nah, ini sistem peradilan ini ya termasuk pengadilan ya, termasuk eh, proses pengadilan dan proses hukum yang memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah ya. Lanjut aspek hukum yang keempat yaitu hak dan kewajiban. Ya. Nah, hak dan kewajiban ini hukum mengatur ya, menentukan hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban individu ya, atau kewajiban dari pemerintah terhadap masyarakat. Nah, misalnya apa ya, hak-hak terkait dengan hak itu hak atas kebebasan berbicara ya. Nah, namun masyarakat juga memiliki kewajiban. Apa itu kewajibannya? Kewajibannya itu membayar pajak seperti itu ya. Nah, kemudian aspek hukum yang kelima yaitu tujuan keadilan. Nah, tujuan keadilan ini merupakan hukum ya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat ya, yaitu melindungi hak-hak individu dan mencegah atau menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, hukum ini ya bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, ini tergantung eh, pada budaya, eh, sejarah, ya, atau sistem politik di masing-masing negara, ya. Namun pada prinsipnya dari hukum itu atau prinsip dasar dari hukum itu adalah untuk menjaga eh, keteraturan atau ketertiban di dalam masyarakat atau keadilan di dalam masyarakat. Kemudian sifat hukum. Nah, sifat hukum ini ya ada sifatnya normatif ya. Jadi sifat hukum ini merujuk pada karakteristik ya, karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada suatu hukum atau sistem hukum ya. Nah, ini sifat hukum yang utama eh, yaitu normatif ya, sifatnya normatif. Nah, hukum normatif ini yaitu seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan menetapkan standar atau tindakan yang dianggap wajar atau tidak wajar. Nah, ini ya sifatnya ya tertulis ya. Itu jadi. Kemudian sifat hukum yang berikutnya itu memaksa ya, memaksa ya. Jadi hukum ini eh, memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat agar mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, jadi jika seseorang melanggar aturan atau melanggar hukum, nah ini biasanya ada sanksi dan konsekuensi yang dikenakan kepada si pelanggar aturan itu. Nah, kalau yang normatif ini ya eh, ini sifatnya mengatur ya bagaimana seseorang itu harus
bertindak ya. Jadi sifat hukum normatif ini ya, aturan ini bersifat normatif ya, karena mengatur bagaimana seharusnya seseorang itu bertindak, sedangkan ini memaksa ini ya, sifatnya yaitu jika seseorang melanggar hukum atau peraturan itu akan dikenain sanksi ya, konsekuensinya dikenain sanksi hukuman. Lanjut pada ya sifat hukum generalisasi ya. Jadi ada sifat hukum yang sifatnya generalisasi. Nah, ini hukum berlaku secara umum. Generalisasi ini hukum berlaku secara umum untuk seluruh anggota masyarakat ya, bukan hanya untuk individu tertentu ya. Jadi dari baik suku, agama, bahkan warga negara asing yang ada di negara di mana warga negara asing itu berdomisili ya. Nah, jadi aturan hukum ini ya sifatnya generalisasi ini dirancang untuk diterapkan secara universal dalam situasi eh, yang serupa ya. Kemudian yang keempat ya, perlindungan hak ya, perlindungan hak. Sifat hukum yaitu diantaranya terhadap perlindungan hak. Nah, salah satu tujuan utamanya yaitu untuk melindungi hak-hak individu dan hak-hak kelompok termasuk hak asasi manusia. Nah, ini ya, sifat hukum ini ya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ya, keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat ya, suatu negara. Kemudian yang sifat hukum yang kelima itu mengenai pengaturan. Nah, di sini hukum itu mengatur berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat ya, mulai dari hubungan pribadi dan keluarga sampai kepada hubungan bisnis dan politik. Nah, ini mencakup berbagai bidang ya, seperti hukum pidana, juga hukum perdata, ya, Hmm, kemudian juga hukum administratif, ya. Hukum administratif itu biasa karena ada uh, silang sengketa ya di uh, dalam biasanya itu di dalam apa berorganisasi sebagai contoh di institusi pemerintah, misalnya ada para pihak yang diperlakukan ya tidak eh, sesuai ya, tidak sesuai aturan normatifnya ya, maka ini bisa mm, melakukan apa ya pengajuan untuk meminta keadilan di PTUN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara ya, PTUN. Nah, ini bisa ini ya. Jadi bisa ada eh, pegawai di dalam pegawai atau salah satu aparatur pemerintah ya diperlakukan tidak adil oleh penguasa atau pimpinan, maka dia dapat melakukan hmm, apa tuntutan hukum ya, tuntutan apa ya, semacam menuntut keadilan ya di PT UN.
pengadilan tata usaha negara, ya itu terkait dengan hukum administratif ya, kira-kira seperti itu. Lanjut ya, kemudian sifat hukum yang berikutnya yaitu sifat kepastian hukum. Ya, sifat kepastian hukum ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Ya, nah di sini ya kepastian hukum ini membantu individu maupun kelompok dalam merencanakan tindakan mereka dengan mengandalkan aturan yang berlaku ya. Jadi berpatokan pada aturan yang berlaku ya untuk mendapatkan kepastian hukum ya, supaya tidak menyebabkan silang sengketa di antara mereka maupun di antara kelompok maupun masyarakat seperti itu ya. Kemudian sifat hukum yang berikutnya yaitu dapat diterapkan ya. Jadi hukum itu harus dapat diterapkan ya, atau diimplementasikan di dalam prakteknya ya. Jadi tidak mengambang ya, tidak menyebabkan interpretasi ya. Nah ini berarti bahwa ya, aturan hukum harus jelas ya, harus jelas dan praktis serta tidak ada mekanisme untuk apa namanya, maksud saya ini ada mekanisme untuk menegakkan atau dalam penegakan hukum itu ya. Nah, itu kemudian sifat hukum yang kedelapan yaitu dinamis. Jadi hukum itu dinamis atau hukum tidak statis ya. Nah, jadi tidak statis atau dinamis ini berarti dia bisa berubah dan berkembang seiring waktu ya untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi di dalam masyarakat ya. Jadi ini ada yang dikatakan makanya bisa adanya amandemen revisi peraturan dan sebagainya ya. Jadi menyesuaikan dengan dinamika kehidupan di dalam masyarakat sebagaimana perkembangan kehidupan itu sendiri ya. Nah, sifat-sifat ini ya membantu memastikan bahwa hukum itu berfungsi dengan baik dalam mengatur dan menyelaraskan kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Nah, pengertian hukum ya. Jadi kita sudah membicarakan tentang sifat-sifat hukum dan sebagainya. Di sini apa sih pengertian hukum? Pengertian hukum itu adalah kumpulan norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Siapa otoritas yang berwenang? Yaitu pemerintahan di suatu negara, ya. Nah, itu. Kemudian ciri-ciri hukum. Nah, ciri-ciri hukum yang pertama yaitu memiliki kekuatan yang mengikat ya. Nah, ini artinya ya di sini dikatakan memiliki kekuatan yang mengikat. Berarti sesuatu yang memiliki daya atau efek hukum yang wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat ya. Nah, itu artinya juga ya sesuatu yang memiliki daya atau efek hukum ya. Nah, yang wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat ya.
dalam konteks hukum ini ya seiring merujuk pada peraturan, keputusan atau dokumen yang dianggap sah dan harus dipatuhi. Contohnya peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan itu undang-undang atau peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, itu ya. Jadi siapa lembaga yang berwenang di sini yang menetapkan peraturan dan undang-undang ya? Kalau di Indonesia itu DPR dengan pemerintah ya, DPR yang mengolah, membahas dan nanti pemerintah itu menyetujui atau enggak gitu ya. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Kemudian contoh berikutnya itu terkait dengan eh, apa ciri-ciri hukum itu yang memiliki kekuatan yang mengikat itu yaitu putusan pengadilan. Nah, ini eh, suatu produk dari eh, kekuatan yang mengikat ya, bahwa hukum itu memiliki kekuatan mengikat itu putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini merupakan keputusan hakim ya dalam sebuah kasus yang mengikat para pihak di dalam memutuskan perkara tersebut ya. Juga contoh yang berikutnya lagi yaitu kontrak ya, itu kontrak juga mengikat ya. Jadi eh, kontrak atau MOU, MOU hmm, MOU ya kontrak atau MOU ini kan sebuah kesepakatan ya, sebuah di dalam wujud dokumen kesepakatan kesepakatan ya antara dua pihak yang sah dan dapat ditegakkan ya. Jadi antara dua pihak yang mengikat satu sama lain ya dalam sebuah dokumen ya eh, secara sah ya dan dapat ditegakkan di pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wan prestasi ya. Wan prestasi itu ya melanggar perjanjian atau melanggar ya kesepakatan di dalam kontrak itu ya. Jadi eh, ciri hukum memiliki kekuatan mengikat ini dengan kata lain memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya. Berarti bahwa entitas atau dokumen dari hukum tersebut ya memiliki efek hukum yang memaksa dan diharapkan ya untuk dipatuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat ditegakkan oleh lembaga yang berwenang ya, ditegakkan dengan seadil-adilnya, eh, tidak berat sebelah, tidak ibaratkan seperti membelah bambu ya, yang satu diinjak yang satunya diangkat ya, jadi tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini siapakah yang menegakkan hukum ini ya? Biasanya ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, di banyak negara ya, lembaga-lembaga hukum ini ya, termasuk di Indonesia ya, meliputi kepolisian ya, eh, pengadilan, jaksa, lembaga penegak hukum khusus, pengawas atau ombudsman ya. Jadi kepolisian ini bertugas untuk menjaga ketertiban umum, menyelidiki kejahatan kejahatan ya dan menegakkan hukum di tingkat lokal maupun nasional ya. Jadi di tingkat lokal ya ada kepolisian daerah, tingkat nasional ada apa kepolisian nasional itu Kapolri. Kalau daerah itu dipimpin oleh Kapolda nasional
oleh Kapolri. Nah, kemudian yang kedua adalah mm, eh, lembaga pengadilan. Ya, lembaga pengadilan ini menyelesaikan sengketa hukum, ya, menilai kasus berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan keputusan. Nah, pengadilan ini biasanya memiliki berbagai tingkat, ya, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan tingkat tinggi, bahkan sampai kepada banding, ya. Nah, selanjutnya yaitu lembaga hukum kejaksaan, ya, bertugas untuk menuntut pelanggar hukum di pengadilan, ya. Nah, mereka ini mempresentasikan kasus di hadapan pengadilan dan bertanggung jawab untuk memastikan keadilan itu ditegakkan, ya. Kemudian yang keempat yaitu lembaga penegak hukum khusus. Nah, ini ada, ya, yang sifatnya khusus dan memiliki juga kewenangan-kewenangan yang khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh lembaga hukum yang lainnya, ya. Nah, dalam beberapa kasus, ya, ada lembaga penegak hukum khusus yang menangani jenis kejahatan tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Narkotika Nasional, ya. Nah, itu di Indonesia, ya. Nah, namun ini semua saling bekerja sama. Kemudian lembaga hukum berikutnya yaitu pengawas atau ombudsman, ya. Nah, lembaga ini bertugas untuk mengawasi tindakan lembaga-lembaga pemerintah dan memastikan bahwa mereka tidak bertindak atau mereka bertindak sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. Jadi di sini mengawasi pemerintah, ya, agar tidak eh, berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, ya, terhadap masyarakat. Ya, jadi kalau di sini ada masyarakat atau rakyat yang diperlakukan eh, tidak adil atau kebijakan pemerintah yang eh, baik kebijakan pemerintah atau pimpinan di suatu institusi yang kebijakannya itu merugikan baik individu atau kelompok, maka disinilah ombudsman hadir, eh, memberi pengawasan atau ya, memberikan pengawasan, eh, menganalisa, kemudian dan memberikan keputusan, ya. Keputusannya di sini merekomendasikan, ya, merekomendasikan kepada siapa yang memberikan kebijakan itu yang merugikan, ya, merugikan pihak lain, itu seperti itu. Kemudian hukum itu juga mengatur hubungan antara individu dan antar individu dengan negara, ya. Jadi antar individu-individu dan antar individu dengan negara. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam mengatur hubungan ini, yaitu ada tiga: hubungan antar individu, hubungan individu dengan negara, dan penerapan di dalam prakteknya. Penjelasan terkait dengan hubungan antar individu yaitu satu hukum perdata, ya. Nah, hukum ini mencakup berbagai aspek hubungan antara individu seperti kontrak, hak milik, perwalian, dan perceraian. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Nah, misalnya kontrak tadi sudah dibahas di awal, ya. Nah, apakah di sini ada para pihak atau salah satu pihak itu melanggar
kesepakatan ya, eh, atau prestasi, maka uh, di sini penerapannya adalah hukum perdata ya. Nah, kemudian yang ketiga itu hubungan antar individu ya, terkait hukum itu etika dan norma sosial. Oh iya, saya akan nambahkan penjelasan di hukum perdata ini. Ya, jadi ini berfungsi untuk mengatur ya. Jadi untuk mengatur hak dan kewajiban individu dalam interaksi eh, sehari-hari mereka ya. Baik di antara mereka sendiri ya, antar individu. Kemudian yang kedua etika dan norma sosial ini ya. Selain hukum, ada juga etika dan norma sosial yang mempengaruhi bagaimana individu itu berinteraksi. Nah, ini mencakup tata krama, kesopanan, ya, norma-norma budaya yang berbeda di berbagai masyarakat yang harus di dipatuhi, ya. Jadi eh, seperti di Indonesia itu kan ada ya hukum adat atau itu berarti harus apa namanya mengikuti ya masyarakat di luar adat itu mengikuti norma-norma adat di daerah tersebut. Nah, juga eh, seperti misalnya daerah yang memiliki kekhususan misalnya, atau keistimewaan seperti misalnya daerah istimewa daerah Aceh atau apa daerah Aceh itu kan memiliki keistimewaan juga ya, daerah istimewa Aceh atau apa itu namanya ya. Nah, itu ya, tolong dikoreksi kalau Ibu salah. Juga memiliki keistimewaan dalam hal hukum ya. Nah, itu eh, berawal dari etika dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat itu, kemudian juga dijadikan sumber hukum ya yang harus dipatuhi oleh masyarakat eh, di masyarakat di wilayah tersebut juga ya maupun masyarakat luar tetapi yang bertempat tinggal atau berkehidupan di wilayah tersebut. Kemudian resolusi ya. Jadi aspek pertimbangan hukum yang lainnya itu resolusi konflik. Nah, ini ada berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan antar individu, termasuk mediasi, arbitras, atau melalui pengadilan. Nah, sistem ini, ya sistem peradilan ini berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan. Ya. Lalu aspek hukum pertimbangan hukumnya itu hukum individu dan negara. Nah, ini ada hak dan kewajiban ya. Jadi setiap individu memiliki hak dasar yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang di dalam negara. Ya, seperti misalnya eh, Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kalau tidak salah mohon dikoreksi ya itu hak untuk beribadah kurang lebih seperti itu ya hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing itu hak dasar individu ya yang diatur di dalam konstitusi atau undang-undang. Nah, selain itu juga ya termasuk juga hak di sini hak kebebasan berbicara ya hak untuk memilih ya memilih di dalam apa dalam berpolitik ya memilih wakil rakyat maupun memilih pemimpin nasional ya atau memilih pemimpin daerah ya ini ntar lagi kan mau pilkada ya. Nah, memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian juga ada juga hak
untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya. Masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di sisi lain ya individu juga memiliki kewajiban ya, selain hak-haknya juga memiliki kewajiban. Nah, seperti yang di awal juga Ibu dan jelaskan bahwa memiliki kewajiban membayar pajak, ya, mematuhi hukum-hukum yang diterapkan. Ya, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Nah, itu ada perdanya itu, ya. Itu harus dipatuhi. Nah, itu kalau di luar negeri buang sampah sembarangan itu dipenjara, ya, dihukum, kena sanksi hukumnya, ya, minimal ya kena sanksi hukum denda. Ya, di Indonesia ini masyarakat sembarangan membuang sampah sembarangan, padahal di dalam aturan agama juga dikatakan bahwa eh, manusia itu wajib untuk menjaga lingkungan, ya, menjaga kelestarian alam, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu aspek pertimbangan kewenangan pemerintah, ya, hubungannya itu ya ke kewenangan pertimbangan pemerintah. Nah, di sini pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat, ya, termasuk keamanan, pendidikan, dan kesehatan, ya. Jadi di sini keamanan, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, ya. Eh, Keamanan itulah diatur di dalam undang-undang atau peraturan. Kemudian pendidikan, ya. Jadi masyarakat berhak memperoleh pendidikan, juga kesehatan, ya. Kesehatan dijamin kesehatannya. Pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, juga bagi yang tidak mampu, ya, diberikan jaminan kesehatan yang preminya dibayar oleh pemerintah, ya. Nah, ini hubungannya ini, ya. Kalau secara umum hubungannya ini sering diatur melalui undang-undang dan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga partisipasi publik, ya, hubungan antar individu dengan negara ini terkait dengan partisipasi publik, ya. Jadi warga negara di sini warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, ya. Eh, Kemudian di dalam pemilihan umum ini memiliki hak untuk memilih sesuai hati nurani wakil rakyat dan pemimpin. Nah, kemudian forum publik, ya. Eh, Kemudian perwakilan politik. Nah, itu ya, memilih wakil rakyat, wakil kita di DPR, ya. Nah, partisipasi publik ini, ya, penting untuk memastikan bahwa suara rakyat ini didengar dan diakomodasi di dalam kebijakan publik pemerintah, ya. Nah, pengawasan dan ini, ya, pengawasan untuk akuntabilitasnya ini, ya, pemerintah perlu diawasi, ya. Secara akuntabilitas ini pemerintah ini perlu diawasi untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, ya. Jadi ini perlu dilakukan pengawasan dan akuntabilitas, ya, agar pemerintah atau supaya pemerintah tidak, ya, menyalahgunakan kekuasaan. Nah, mekanisme pengawasan ini seperti lembaga independen, ya, dilakukan oleh lembaga independen, ya. Lembaga independen itu bisa LSM, media, dan masyarakat sipil yang berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi, ya. Banyak LSM itu, ya, yang melakukan pengawasan kepada pemerintah. Eh, Kemudian, nah, yang ketiga penerapan dalam publik, ya. Jadi penerapan aspek pertimbangan hubungannya antara individu dan
pemerintah itu penerapan dalam prakteknya, yaitu pembuatan hukum. Legislasi, ya, di sini legislasi diperlukan untuk menerapkan aturan dan regulasi dalam mengatur hubungan antar individu dan antar individu dengan negara. Nah, proses ini ya melibatkan berbagai pihak termasuk legislator, ya. Legislator itu siapa sih? Nah, yang merumuskan undang-undang hingga menjadi undang-undang yaitu DPR, ya. Juga kemudian ahli hukum yaitu pakar-pakar hukum, ya. Kemudian masyarakat. Nah, ini jadi harus melibatkan ini. Nah, eh, kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti polisi dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif. Selanjutnya pendidikan dan sosialisasi. Nah, pendidikan hukum ini perlu dan juga perlu disosialisasikan tentang hak dan kewajiban. Ya, ini penting ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan dan norma yang berlaku. Nah, jadi secara keseluruhan ini mengatur hubungan, ya. Jadi penerapan dalam prakteknya ini secara keseluruhan ini mengatur an- hubungan antar individu dan antar individu dengan individu yang lain atau antar individu dengan negara. Nah, ini adalah apa merupakan tugas yang kompleks ya antara individu dengan negara, dan ini memerlukan kerjasama ya tentu saja dari berbagai institusi dan ya berbagai institusi di suatu negara atau pihak yang terkait. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, teratur. Seperti itu. Lalu ada unsur-unsur hukum. Unsur hukum ini ada uh, norma hukum, sanksi hukum, otoritas, kemudian subjek hukum. Nah, kalau norma hukum ini kan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ya. Di awal juga sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, sanksi hukum ini hukuman atau akibat yang diterima jika norma hukum itu tidak dipatuhi atau seseorang atau masyarakat itu melanggar peraturan. Nah, otoritas ini, yang dimaksud otoritas ini adalah sebuah lembaga atau institusi yang berwenang untuk membuat dan menegakkan hukum. Siapa itu? Di awal juga sudah saya jelaskan bahwa ada kepolisian, kejaksaan, ya, eh, kemudian hakim, ya, di situ. Kemudian yang keempat, subjek hukum ini, subjeknya siapa sih? Yaitu individu atau masyarakat. Nah, bisa juga badan hukum yang dikenai aturan hukum, ya. Jadi tidak kebal hukum, ya, badan hukum itu tidak kebal hukum. Jadi yang bisa juga dikenai sanksi hukum. Unsur-unsur utama di dalam hukum itu ada satu, norma hukum, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bahwa unsur-unsur hukum merujuk pada komponen-komponen dasar yang membentuk sistem hukum. Nah, dalam konteks hukum, unsur-unsur hukum ini seringkali dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu diantaranya norma hukum. Norma hukum ini aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Nah, norma hukum ini biasanya ditetapkan oleh siapa? Oleh otoritas yang berwenang dan bersifat mengikat serta dapat diterapkan secara formal oleh lembaga hukum, ya. Yang berikutnya itu subjek hukum. Nah, subjek hukum ini juga merupakan unsur utama di dalam hukum, ya, yaitu subjek hukum ini adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, subjek hukum ini
bisa berupa individu atau kelompok masyarakat atau badan hukum. Apa itu badan hukum? Seperti misalnya perusahaan atau organisasi, ya. Nah, kemudian eh, yang ketiga adalah hukum, unsur utama dalam hukum yaitu objek hukum. Nah, apa itu objek hukum? Yaitu sesuatu yang diatur atau dilindungi oleh hukum, seperti hak milik, kontrak, atau kewajiban, ya. Hak milik tanah, rumah, dan sebagainya, ya. Nah, objek hukum ini berupa benda, ya, atau hak yang menjadi pokok peraturan hukum, ya, berupa benda. Kemudian yang berikutnya ada peraturan hukum. Nah, peraturan hukum itu yaitu peraturan yang ditetapkan oleh badan legislasi atau otoritas hukum yang berwenang. Nah, peraturan ini berfungsi untuk mengatur, membimbing, dan mengendalikan perilaku masyarakat. Berikutnya adalah sanksi hukum, ya. Sanksi hukum, unsur utama di dalam hukum juga ada sanksi hukum, ya. Nah, sanksi hukum apa itu? Yaitu konsekuensi atau hukuman yang dijatuhkan apabila seseorang melanggar norma hukum. Nah, sanksi ini eh, bisa berupa denda, penjara, atau tindakan lain yang diatur oleh hukum. Nah, kemudian lembaga hukum. Nah, lembaga hukum ini institusi atau badan yang memiliki wewenang untuk membuat atau menerapkan dan menegakkan hukum. Nah, ini termasuk pengadilan kepolisian dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan hukum. Ah, ya. Kemudian selanjutnya adalah sumber hukum. Nah, sumber hukum ini yaitu asal usul hukum yang menjadi dasar bagi norma-norma hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebiasaan hukum. Nah, ini jadi menjadi sumber hukum untuk menetapkan, memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Nah, kemudian proses hukum. Nah, ini proses hukum ini merupakan mekanisme atau prosedur yang harus digunakan untuk menetapkan hukum, termasuk cara penyelesaian sengketa, proses peradilan, dan penegakan hukum. Nah, jadi unsur-unsur ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk sistem, ya. Lalu apa tujuan hukum? Yaitu menjaga ketertiban, ya, mengatur dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian melindungi hak. Nah, di sini melindungi hak asasi manusia dan hak-hak yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga mewujudkan keadilan, ya. Mewujudkan keadilan yaitu seperti misalnya menyediakan sistem yang adil dalam menyelesaikan sengketa, ya. Jadi ini tujuan hukum ini. Hmm. Kemudian tujuan hukum yang keempat yaitu menegakkan kepastian hukum. Nah, menegakkan kepastian hukum ini wujudnya apa? Memberikan kepastian dan kepastian hukum kepada masyarakat. Lalu sifatnya, ya, sifat hukum itu universal. Pertama, ya, universal ini maksudnya adalah berlaku untuk seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali, ya. Jadi tidak membeda-bedakan, termasuk yang tadi yaitu meskipun warga negara asing itu, ya, apabila dia berkasus di suatu negara maka dia
atau dia berdomisili atau dia mungkin tinggal sementara di suatu daerah, wilayah negara, maka dia harus mematuhi hukum yang berlaku di negara itu ya. Jadi inilah berlaku secara universal ya, menyeluruh untuk anggota masyarakat tanpa pengecuali ya. Hmm. Kemudian sifat hukum juga kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan yaitu berlaku untuk seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali juga ya, juga termasuk penguasa. Penguasa sekalipun kalau dia melakukan kesalahan maka dia juga harus eh, terikat oleh hukum itu ya, kena sanksi hukum ya, begitu. Jadi meskipun eh, pemimpin presiden sekalipun kalau dia melanggar hukum maka dia bisa dikenai sanksi hukum ya, apa misalnya di apa namanya, bisa dijatuhkan ya, diturunkan. Ada ya kasusnya kan dulu ya, presiden presiden yang keberapa tuh, presiden Gus Dur ya, diturunkan jadi presiden kemudian digantikan oleh Ibu Megawati. Nah, kalian lihat aja nanti ya sejarahnya gimana. Aku tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini. Artinya di sini kekuasaan pun tidak kebal hukum ya. Jadi harus patuh pada hukum karena sifat hukum itu ya juga mengikat ya. Kemudian sifat hukum itu dapat diperbarui. Jadi hukum itu tidak eh, statis ya, tapi dinamis ya. Jadi hukum dapat diperbarui ya, dan disesuaikan dengan perkembangan eh, di dalam masyarakat ya. Eh, Selanjutnya ada kewajiban dan hak. Nah, sifatnya memiliki kewajiban dan hak ya. Jadi di sini menetapkan kewajiban serta hak yang harus dipatuhi dan dilindungi. Sifat hukum itu seperti itu ya. Hmm. Jadi hukum adalah fondasi ya. Fondasi, kesimpulannya nih ya. Hukum itu adalah fondasi penting dalam masyarakat ya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, maka kesimpulannya memahami unsur-unsur hukum itu membantu dalam menerapkan dan menegakkan hukum secara efektif. Selanjutnya juga hukum dan sifat hukum itu sangat berperan dalam memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.